Halo anak-anak, selamat datang di podcast Daerahku yang Bersejarah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Pada episode kali ini, saya akan mengajak anak-anak menjelajahi cerita masa lalu tentang salah satu daerah yang memiliki sejarah dan budaya yang sangat kaya, yaitu Cirebon. Sebelum saya mulai bercerita, coba anak-anak pikirkan sebentar. Pernahkah kalian mengunjungi keraton, tempat membatik, makanan khas Cirebon, atau keseniannya? Ternyata semua itu memiliki cerita sejarah yang panjang loh. Cerita sejarah Cirebon bermula dari sebuah kerajaan besar di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja terkenal bernama Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Pada masa itu, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, aman, dan dihormati oleh banyak orang. Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subanglarang dan memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Pangeran Walangsungsang, kemudian Nyai Larasantang, dan Raja Sengara. Ketika dewasa, Pangeran Walangsungsang bersama adiknya Nyai Larasantang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu dan belajar agama Islam. Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan seorang ulama bernama Syekh Nurjati. Beliau menjadi guru yang membimbing Pangeran Walangsungsang dalam memahami agama Islam. Tahukah kalian apa yang dilakukan Pangeran Walangsungsang setelah belajar kepada Syekh Nurjati? Ya, beliau mendapatkan tugas untuk membuka sebuah wilayah baru di daerah dekat pantai Tenggara Gunung Jati. Wilayah tersebut awalnya bernama Tegal Alang-Alang. Waktu itu Cirebon semakin ramai pendatang. Cirebon berkembang menjadi daerah yang maju. Pemimpin pertama Cirebon adalah Ki Gedeng Alang-Alang. Setelah beliau wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Pangeran Walangsungsang yang kemudian bergelar sebagai Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana kemudian membangun sebuah keraton bernama Keraton Pakungwati. Keraton ini menjadi pusat pemerintahan Cirebon dan saat ini dikenal sebagai bagian dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar nama Sunan Gunung Jati? Ya, beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Cirebon. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan putra dari Nyai Larasantang dan Syarif Abdullah dari Mesir. Sunan Gunung Jati ini merupakan salah satu anggota Wali Songo, yaitu 9 ulama yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada tahun 1479 Masehi, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Mas Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana. Setelah itu, beliau menjadi pemimpin Cirebon dan menjadikan Keraton Pakungwati sebagai pusat pemerintahan. Kemudian, pada tahun 1482 Masehi, Sunan Gunung Jati menyatakan bahwa Cirebon sudah berdiri sendiri dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah Cirebon. Oleh karena itu, tanggal 2 April 1482 Masehi diperingati sebagai Hari Jadi Cirebon. Dari cerita sejarah tadi, saya dapat mengetahui bahwa Cirebon memiliki perjalanan yang sangat panjang. Cirebon berkembang melalui perjuangan para tokoh,
seperti Pangeran Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, dan Sunan Gunung Jati. Sebagai penerus, anak-anak harus bangga terhadap sejarah dan budaya daerah sendiri. Mari bersama-sama menjaga warisan budaya Cirebon agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Daerahku yang Bersejarah. Sampai jumpa pada cerita sejarah berikutnya. Tetap semangat belajar. Oke anak-anak, bye-bye.